Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang menciptakan langit dan bumi dengan segala keindahannya. Dia yang maha pemurah, maha penyayang, yang selalu membuka pintu rahmat dan rezeki bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Dialah yang mengampuni dosa-dosa kita, menghapus kesalahan, dan melapangkan jalan bagi siapa saja yang dengan tulus bertobat dan memohon ampun. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan terbaik sepanjang masa, yang membimbing kita dengan cahaya Al-Quran dan Sunnahnya, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara seiman yang dimuliakan Allah, di tengah arus kehidupan yang serba cepat dan penuh tantangan ini, banyak dari kita yang berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup, mengejar nafkah dan meraih kesuksesan. Kita diajarkan untuk bekerja giat, berusaha tanpa kenal lelah. Memang, kerja keras adalah bagian penting dari kehidupan. Namun, tidak sedikit pula yang lupa bahwa di balik usaha lahiriah, ada pintu rezeki yang jauh lebih mulus dan dahsyat. Pintu yang hanya bisa dibuka dengan kunci istighfar. Istighfar, yakni permohonan ampun kepada Allah, bukan sekadar ungkapan penyesalan atas dosa, tetapi juga sebuah amalan yang mampu mengalirkan rahmat dan keberkahan yang tak terduga dalam kehidupan kita. Seringkali kita meremehkan amalan yang satu ini, padahal sesungguhnya di dalam istighfar terdapat kekuatan besar untuk membuka pintu-pintu rezeki yang tertutup dan melapangkan segala kesulitan yang kita hadapi. Malam ini, insya Allah, kita akan mengupas tuntas tentang bagaimana istighfar bisa menjadi sebab utama datangnya limpahan rezeki, bukti-bukti dari Al-Quran dan hadis, serta bagaimana kita bisa mengamalkannya dengan istiqamah agar hidup kita penuh keberkahan dan kemudahan. Mari kita buka hati, tenggelam dalam cahaya ilmu, dan bersiap untuk mendapatkan rahasia besar yang mungkin selama ini terlewatkan oleh banyak orang. Semoga Allah membuka pintu hidayahnya bagi kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya yang mulia, Al-Quran, memberikan petunjuk yang sangat jelas tentang keutamaan istighfar dan hubungannya dengan rezeki. Salah satu ayat yang sangat menonjol dan sering menjadi rujukan adalah surah Nuh ayat 10 hingga 12. Dalam ayat tersebut Allah berfirman, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Quran Surah Nuh ayat 10-12. Betapa indah dan agung janji Allah ini. Nabi Nuh alaihi salam diperintahkan untuk menyampaikan pesan kepada kaumnya agar selalu memohon ampun kepada Allah. Tidak sekadar menghapus dosa, tetapi ada balasan konkret yang sangat mulia, yakni limpahan rahmat dalam bentuk hujan yang subur, keberkahan harta benda, keturunan yang banyak, serta keindahan dan keberlimpahan alam yang mendukung kehidupan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa istighfar memiliki dimensi yang sangat luas. Ia bukan hanya soal pengampunan dosa, tapi juga untuk mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Saat seorang hamba beristighfar, dia sedang membuka pintu-pintu rahmat Allah yang akan mengalirkan segala kebaikan yang dibutuhkan untuk kehidupan yang layak dan bahagia. Subhanallah, bukankah ini sangat luar biasa? Hujan yang turun, yang sering, dan kita anggap biasa, adalah salah satu bentuk rezeki yang sangat penting. Tanpa hujan, tanaman tidak tumbuh, hewan tidak berkembang biak, dan kehidupan manusia menjadi sulit. Jadi, istighfar yang kita ucapkan dengan tulus dapat menjadi sebab turunnya rahmat hujan yang melimpah. Lebih dari itu, Allah menjanjikan keberkahan dalam harta dan anak-anak. Dalam kehidupan, harta bukan hanya sekadar uang atau benda, tapi juga
sumber daya yang memungkinkan kita membantu sesama, beribadah dengan lebih baik, dan menjalani kehidupan dengan penuh keberkahan. Anak-anak pun adalah karunia besar yang menjadi penyejuk hati dan penerus amal kebaikan. Kita juga diperlihatkan gambaran surga, duniawi, kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir sebagai simbol kemakmuran dan kesejahteraan yang menyertai orang yang rajin beristighfar. Ini adalah gambaran nyata bagaimana kehidupan akan menjadi lebih indah dan penuh berkah ketika Allah membuka pintu rezekinya melalui amalan ini. Dari ayat ini, kita belajar bahwa istighfar adalah kunci utama yang harus kita pegang erat. Siapa saja yang rutin dan ikhlas memohon ampun kepada Allah, ia sedang mengetuk pintu langit dan bumi agar dibukakan jalan rezeki yang luas, baik secara lahir maupun batin. Maka jangan pernah lelah memperbanyak istighfar, karena janji Allah itu pasti dan tidak ada yang dapat menolak pemberiannya. Semoga kita semua bisa menjadikan istighfar sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, sehingga keberkahan dan limpahan rezeki dari Allah selalu tercurah kepada kita, keluarga, dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik bagi kita semua, tidak hanya dalam hal ibadah dan akhlak, tetapi juga dalam mengajarkan amalan-amalan yang membawa keberkahan dunia dan akhirat. Salah satu amalan yang beliau sangat anjurkan adalah memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah dengan tulus dan penuh kesadaran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan dari setiap kesempitannya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Hadis ini sangat luar biasa dan menjadi kabar gembira bagi siapa saja yang sedang mengalami kesulitan hidup. Bayangkan, saat kita merasa tertekan dengan masalah yang tak kunjung usai, atau saat kita merasa rezeki tidak kunjung datang, jalan keluarnya ternyata sangat dekat, yakni dengan memperbanyak istighfar. Istighfar adalah cara kita untuk membersihkan hati dan jiwa dari segala dosa dan kesalahan, sehingga kita kembali fitrah dan dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah berarti membuka pintu-pintu rahmat dan keberkahannya. Jadi, ketika kesedihan, kesempitan, atau kesulitan hidup datang, jangan langsung putus asa atau menyalahkan keadaan. Justru itu saatnya kita memperbanyak istighfar sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Keajaiban lain dari istighfar adalah janji bahwa Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kadang-kadang manusia hanya melihat rezeki dari satu pintu, misalnya hasil kerja keras atau bisnis yang dijalankan. Namun Allah bisa membuka pintu rezeki dari arah yang paling tidak kita duga. Bisa lewat bantuan orang lain, kesempatan baru, atau jalan lain yang selama ini tertutup. Hadis ini mengajarkan kita untuk selalu berharap dan bertawakal kepada Allah. Meski usaha keras penting, namun jangan lupa bahwa rahmat dan karunia Allah adalah sumber utama rezeki. Jika kita lalai beristighfar, maka bisa jadi pintu-pintu rahmat itu tertutup rapat. Mari kita introspeksi diri. Seberapa sering kita mengucapkan istighfar dalam keseharian kita? Apakah lisan kita kerap memohon ampun kepada Allah dengan penuh penghayatan? Ataukah kita lebih sering lupa atau bahkan merasa diri sudah cukup baik tanpa perlu banyak istighfar? Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, jangan tunda lagi amalan yang satu ini. Mulailah dari sekarang, tanamkan dalam hati bahwa istighfar adalah senjata ampuh menghadapi segala kesulitan hidup. Dengan istiqamah memperbanyak istighfar, insya Allah kesedihan akan berubah menjadi kebahagiaan, kesempitan menjadi kelapangan, dan rezeki akan mengalir deras dari arah yang tak kita sangka. Di antara kisah-kisah yang sering diceritakan para ulama dan dai sebagai bukti nyata kekuatan istighfar, ada sebuah cerita yang sangat menggetarkan hati tentang seorang pedagang yang mengalami kebangkrutan total.
Pedagang ini dulunya dikenal sebagai sosok yang sukses dan makmur, namun tiba-tiba usahanya jatuh dan ia terjebak dalam masalah keuangan yang sangat berat. Hutang menumpuk, dagangan tidak laku, dan harapan seakan menghilang. Dalam kondisi yang begitu terpuruk, ia mencari jalan keluar dengan mendatangi seorang ulama syaleh yang terkenal bijak. Dengan penuh keputusasaan, ia mengadu dan menceritakan segala kesulitan yang dihadapinya. Ulama itu hanya memberikan satu nasihat sederhana, namun penuh hikmah, perbanyaklah istighfar. Meskipun terkesan sederhana, nasihat itu seperti lentera yang menyinari kegelapan dalam hidupnya. Pedagang itu pulang dan mulai mengamalkan istighfar sebanyak 1000 kali setiap hari. Ia melakukannya dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, mengharap ridha Allah dan membuka pintu rezeki yang selama ini tertutup. Tak butuh waktu lama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai menunjukkan keajaibannya. Rezeki datang dari arah yang tidak pernah terduga. Ada investasi yang tiba-tiba menguntungkan, kerja sama bisnis yang membawa hasil besar, dan bantuan dari orang-orang baik yang muncul secara tiba-tiba. Semua ini merupakan bukti nyata dari janji Allah yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Kisah ini mengingatkan kita bahwa istighfar bukanlah sekadar ucapan kosong, tapi sebuah amalan yang membawa berkah luar biasa. Rezeki yang mengalir deras bukan semata hasil kerja keras manusia, tetapi juga rahmat dan karunia Allah yang dibuka lewat pintu istighfar. Banyak orang yang berjuang keras tapi lupa beristighfar sehingga pintu rezeki tetap tertutup. Sebaliknya, orang yang mendekat kepada Allah dengan istiqamah dalam istighfar, insya Allah akan dibukakan jalan-jalan kemudahan yang luar biasa, bahkan dalam kondisi yang tampaknya mustahil sekalipun. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak pernah putus asa dan selalu percaya bahwa dengan istighfar, Allah akan membalikkan keadaan kita dari sempit menjadi lapang, dari susah menjadi mudah, dan dari kegagalan menjadi kesuksesan yang gemilang. Mari kita jadikan istighfar sebagai amalan utama dalam setiap langkah hidup kita. Mengamalkan istighfar dengan benar adalah kunci membuka pintu rezeki yang luas dan keberkahan dalam hidup. Namun, tidak cukup hanya sekadar mengucapkannya, kita perlu memahami cara yang tepat agar istighfar benar-benar membawa manfaat besar bagi kehidupan kita. Pertama-tama, mari kita kenali lafaz istighfar yang sederhana namun penuh makna. Lafaz istighfar yang paling umum dan mudah diingat adalah Astaghfirullah, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah. Namun, untuk mendapatkan keutamaan lebih, kita bisa membaca lafaz yang lebih lengkap seperti Astaghfirullahal-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih, yang artinya, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, tiada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup dan berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Lafaz ini mengandung pengakuan atas keesaan Allah dan kesungguhan kita dalam taubat. Selanjutnya adalah tentang jumlah istighfar. Rasulullah, meskipun beliau maksum dan terjaga dari dosa, tetap memperbanyak istighfar hingga lebih dari 70 kali sehari. Ini mengajarkan kita bahwa semakin banyak kita memohon ampun, semakin besar pula kesempatan mendapatkan rahmat dan rezeki dari Allah. Untuk kita yang penuh dosa, seharusnya lebih giat lagi dalam beristighfar agar dosa terhapus dan pintu rezeki terbuka lebar. Konsistensi menjadi faktor penting berikutnya. Istighfar bukanlah amalan sesaat, tetapi harus menjadi bagian dari rutinitas harian kita. Jadikan zikir ini sebagai nafas kehidupan, dibaca saat pagi hari, saat istirahat di tengah aktivitas kerja, ketika dalam perjalanan dan sebelum tidur. Manfaatkan momen-momen kosong untuk memperbanyak istighfar tanpa terasa berat. Agar lebih maksimal, kita bisa menggabungkan istighfar dengan amalan-amalan lain yang juga mendatangkan keberkahan seperti sedekah, salat duha, dan salat malam, tahajud. Namun jangan pernah meremehkan kekuatan istighfar itu sendiri, karena ia adalah magnet utama rahmat Allah dan pembuka utama pintu rezeki. Selain itu, saat beristighfar,
lakukan dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan. Jangan sekadar mengucapkan kata-kata tanpa rasa menyesal atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Perasaan menyesal dan tekad untuk tidak mengulangi kesalahan sangat penting agar istighfar kita diterima oleh Allah. Kita juga bisa memperkuat doa setelah istighfar dengan memohon agar Allah membuka jalan rezeki, melapangkan kehidupan, dan memberikan keberkahan yang berlimpah. Misalnya, kita bisa berdoa, "Ya Allah, dengan ampunan-Mu, lapangkanlah rezekiku dan berkahilah hidupku." Dengan cara-cara praktis ini, insya Allah kita akan merasakan perubahan positif dalam hidup, bukan hanya dari sisi rezeki materi, tapi juga ketenangan hati dan kelapangan jiwa. Istighfar yang dilakukan dengan penuh kesungguhan dan konsistensi akan membawa kita pada limpahan rahmat dan rezeki yang tiada terduga. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita sejenak merenungkan betapa besar kasih sayang Allah kepada hamba-Nya yang selalu memohon ampun. Allah tidak pernah lalai dan tidak pernah mengabaikan doa dan permohonan kita, meskipun kita sering lalai dan jauh darinya. Istighfar adalah jalan kembali kepadanya, pintu rahmat yang tidak akan tertutup selama kita mau mengetuk dengan penuh hati. Dalam kesibukan dunia yang tiada henti dan dalam tekanan pekerjaan yang kadang membuat kita lelah, jangan sampai lisan kita kering dan hati kita lupa untuk selalu beristighfar. Karena sesungguhnya istighfar bukan hanya menghapus dosa, tetapi juga membuka pintu-pintu rezeki dan kelapangan hidup yang tidak kita duga. Saya mengajak saudara-saudaraku mulai malam ini, tetapkan sebuah target sederhana namun penuh keberkahan. Bacalah istighfar sebanyak 100 kali setiap pagi dan malam. Jangan hanya sekali 2 kali, tapi jadikan ini sebagai rutinitas harian yang istiqamah selama minimal 40 hari. Insya Allah, dalam waktu singkat kita akan menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka jalan-jalan rezeki yang selama ini tertutup. Percayalah, siapa yang yakin dengan janji Allah, dia tidak akan pernah ragu untuk mengamalkan amalan yang penuh berkah ini. Istighfar adalah investasi paling aman yang kita tanam untuk masa depan dunia dan akhirat. Hanya dengan istighfar, kita membuka tabungan pahala sekaligus memohon limpahan rezeki dari Allah yang Maha Kaya. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk istiqamah dalam beristighfar, melapangkan rezeki kita, dan mengangkat segala kesulitan hidup yang kita hadapi. Semoga keberkahan melimpah, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk keluarga, orang-orang yang kita cintai, dan seluruh umat Islam di dunia. Mari kita jadikan istighfar sebagai nafas kehidupan, amalan yang tidak pernah terputus dari lisan dan hati kita. Dengan begitu kita akan selalu dekat dengan Allah, dan rezeki pun mengalir deras dari sumber yang tak pernah habis. Terakhir, marilah kita sama-sama berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan memberikan kelapangan serta keberkahan dalam setiap langkah hidup kita. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang Allah permudahkan urusannya dan limpahkan rezekinya karena istiqamah dalam istighfar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.